Bu, aku masih ya. Iya, aku gaselan karo beberapa komunitas dari barat sampai timur ki sembuhan tekan Kalasan itu. Gitu ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bekerja. Pak, nek kula iki nek dapat sing nganggo badhe kae lalo ya. Nggih niku. Iki badhe apa? Tate. Asli niku, Pak. Mboten campurin napa-napa. Badhe ora wingi beda ta karo Pak Rohadi? Kami kali ini. Endi badhe ke? Endi Pak badhe ke? Niki napa? Oh, Niki, Pak. Sebelum saya pergi, biasanya memakai tas ini yang sering saya bawa. Selain di dalam ini ada surat-surat penting dan juga mungkin identitas diri, saya tidak lupa membawa obat-obatan kecil yang sering saya pakai, tetes mata, dan juga minyak angin. Bila nanti di jalan, biasanya merasa badannya tidak enak. Nah, ini selalu satu paket di sini kalau saya mau pergi keluar menemui masyarakat. Wongkong ngiri denggungnya Pak, nek kene macet. Wongkongnya ngiri dengung. saya tinggal ngikuti aja apa yang sudah ditata oleh Mas Yul. Itu dari pagi sampai secara waktu bisa bisa dipenuhi dari unsur etika di apapun. Karena kalau dituruti so tekan esuk neh. Yang penting kuncinya itu ikhlas dijalani kalau saya. Udah. Nggak usah berpikir ini nanti sakit dan enggak. Insya Allah kita percaya pada Tuhan kalau saya. Ayo jam 7. Ada yang jam 6 juga sudah ada. Walaupun saya itu sering tak sosialisasikan kalau ke rumah ya jam 9-an lah. Tapi ya masyarakat ya mungkin karena ada kepentingan dan sebagainya ya nggak bisa jalan itu. Tapi ya tak syukur aja, alhamdulillah, karena tamu bagi saya adalah rezeki. Karena bagian dari ibadah adalah melayani dengan hati, saya ini dengan kesungguhan hati. Berkaitan dengan program saya, yang utama tentu penyelesaian sampah. Ini harus betul-betul tuntas. Saya sudah punya sistem, punya rencana yang saya yakin apa yang akan saya lakukan nanti betul-betul bisa sampah ini kita selesaikan dengan tuntas, mulai dari hulu sampai hilir. Saya akan melibatkan semua pamong kepentingan, pemerintahnya dari pemerintah kelurahan, nanti harus kolaborasi dengan pemerintah kabupaten, kemudian di dalamnya nanti melibatkan masyarakat. Kemudian berkaitan dengan program utama saya juga yang perlu saya sampaikan, jalan halus dan terang benderang itu yang dimaksud saya akan yakinkan pada masyarakat era besok periode 5 tahun ke depan, jalan-jalan di Sleman sesuai dengan SK bupatinya, ada jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi. Itu betul-betul kondisinya yang di Sleman harus halus, harus betul-betul baik. Dengan cara yang seperti apa ya? Tentu akan kita evaluasi, mulai dari SK-nya, kemudian bagaimana manajemen pengelolaannya. Ini ya
harus koordinasi dengan pemerintah provinsi dengan baik sehingga dapat dipastikan informasinya provinsi DIY akan mengelola jalannya yang ada di Sleman seperti apa agendanya setiap tahunnya. Kemudian itu penting untuk apa? Bagaimana Sleman nantinya berkaitan dengan jalan ini betul-betul bisa menyatu antara programnya kabupaten dan pemerintah provinsi sehingga betul-betul nanti ngeling kalau itu pakai skala prioritas, kalau tidak sebagai skala prioritas nanti bisa diketahui hasilnya betul-betul komprehensif. Semua jalan di Kabupaten Sleman nanti harus mulus, mulai dari jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi. Nah kemudian kalau jalan negara saya kira tinggal pada saat pelaksanaan harus dikoordinasikan lebih dulu, mengingat nanti ada aset-aset dari milik pemerintah daerah maupun dalam hal ini pemerintah daerah itu kabupaten, bisa nanti milik desa, juga milik pemerintah provinsi, sehingga pada saat pelaksanaan nanti tidak ada hal yang mengganggu kepentingan masyarakat. Jadi salah satu program saya yang masuk dalam visi misi kami adalah satu rumah tangga satu sarjana. Artinya kami kepingin nanti masyarakat Kabupaten Sleman, anak-anak dari Sleman ini yang lulus SMA, SMK sederajat yang ingin kuliah nanti bisa kita biayai dengan APBD Kabupaten Sleman yang saat ini sebenarnya program ini sudah kami laksanakan untuk masyarakat Kabupaten Sleman. Ini akan kita teruskan agar nanti masyarakat Kabupaten Sleman yang saat ini mempunyai kendala terkait dengan kerepotan biaya kuliah ini nanti bisa kita kuliahkan gratis. Nanti semua biaya untuk kuliah ini akan ditanggung oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Jadi minimal nanti anak-anak kita itu minimal sarjana, punya ijazah sarjana, tidak hanya sampai SMA saja, sehingga nanti bisa digunakan beban modal untuk mencari pekerjaan yang layak sesuai dengan kompetensinya. Dan juga selain itu kami juga nanti akan menyelesaikan beberapa infrastruktur, terutama jalan yang ada di Kabupaten Sleman ini yang mungkin belum halus dan mungkin masih gelap, belum ada penerangan. Ini akan kita perbaiki. Walaupun sekarang jalan di Sleman itu sudah baik, artinya tidak terlalu jelek, tapi akan kita sempurnakan biar jalannya nanti halus lan padang dengan perbaikan dan pengaspalan kembali jalan-jalan baik. Itu yang menjadi kewenangan kami, yaitu di jalan kabupaten atau jalan pedesaan nanti ke depannya saat kami menjabat dengan Pak Harto nantinya. Jadi ada juga masalah yang sampai saat ini menjadi konsentrasi khusus karena ini menjadi permasalahan utama di Sleman dan juga tentunya di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu terkait dengan pembuangan dan pengolahan sampah. Sleman walaupun saat ini punya TPST tapi belum bisa menyelesaikan terkait dengan volume sampah yang ini memang setiap harinya sangat banyak, sehingga kami kepingin nanti pengolahan sampah ini cukup kita olah dan kita pilah nanti di tingkat kelurahan saja, sehingga nanti bisa terselesaikan di beberapa kapanewon kelurahan yang ada tanpa harus kita selesaikan di level kabupaten. Sampah organik yang mungkin ini bisa kita olah, bisa kita ure, akan kita sendirikan lewat beberapa pengolah sampah mandiri yang ada di Kapanewon atau di kelurahan. Setelah itu nanti baru yang anorganik ini akan kita selesaikan dengan TPST. Selain beberapa program yang tadi sudah kami sampaikan, kami juga berkomitmen nanti ke depan untuk menata dan juga memperbaiki birokrasi yang ada di Sleman
dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat yang optimal. Selain itu juga kami akan memberikan kemudahan dan juga kecepatan dari beberapa pengajuan izin masyarakat yang saat ini mungkin menjadi kendala dan prosesnya lama. Nanti terkait dengan pelayanan ini juga akan kita tingkatkan, dan juga tentunya ini sebagai harapan kami pelayanan masyarakat yang akan sangat dimudahkan dengan pelayanan kita di pembuatan perizinan apapun. Di danang hari baru berkibar pesona, angin selilir berseru, keteguhan hati tak mudah goyah, memimpin bijak semua rintangan luluh layah. Pemimpin di depan, Kami warga Donorejo menolak politik uang untuk menuju Sleman Baru. Umur panjang, sehat, manfaat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kehormatan bagi pribadi saya, yang mana di Kelurahan Donoharjo ini telah terbentuk relawan untuk pemenangan nomor 2. Selagi menurun, mudah meni sampai ke amal kebaikan penjenengan semuanya di hadapan Allah SWT. Karena berkaitan dengan dukungan ini, kami pun, saya dan Mas Danang, betul-betul akan melakukan yang terbaik untuk penjenengan semuanya. Oke? Saya dan Mas Danang berjuang hanya untuk masyarakat, tidak lain. RW itu tidak ada. lautan, pemimpin di depan. Bu, wedang tawar Bu, tawar ya. Pakai gula tuh Pak. Bener. Oh, ini betul panas banget. Wah, panas ya. Sleman Baru